Halo teman-teman semua, akhirnya Mas Dik ngevlog lagi nih. Udah berapa lama ya Mas Dik ngevlog? Kebetulan Mas Dik lagi lumayan sibuk nih. Belakangan ini lagi ada beberapa pekerjaan yang ada deadline, jadi harus dikejar. Gimana teman-teman semua, apa kabar? Ini hari puasa hari ketiga. Hari ketiga apa hari keempat ya? Hari keempat. Ya, hari keempat. Gimana teman-teman semua puasanya sejauh ini? Apakah sudah ada yang bolong atau lancar jaya nih puasa? Oh ya, masih juga mengucapkan buat teman-teman selamat berpuasa ya, buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Dan kebetulan Mas Dik nggak ikut puasa nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang puasa, semangat menjalankan ibadahnya. Dan hari ini Mas Dik mengajak teman-teman semua buat ngabuburit sore-sore nih menjelang jam puasa. Sekarang ini udah jam 4 di Bogor, jam 4, dan cuacanya agak sedikit mendung sebenarnya. Tapi berhubung Mas Dik udah lama nggak ngevlog, aduh pengen jalan-jalan sekalian lihat situasi ngabuburit di Bogor nih. Kalau kemarin-kemarin Mas Dik kebetulan lagi di Jakarta, kondisinya udah mulai rame ya teman-teman ya, karena juga syukur-syukur nih COVID-nya udah mulai mereda, jadi sudah mulai ada bazar makanan, apalagi ya, aktivitas warga udah mulai menuju normal nih. Seneng banget sih dengar kabar itu ya. Semoga di tahun ini semuanya sudah kembali normal ya teman-teman ya. Oh iya, Mas Dik juga mau terima kasih nih sama teman-teman yang udah nonton video-videonya Mas Dik nih kemarin. Mas Dik lihat video Mas Dik udah ada yang tembus 1000, sampai tadi 1000, udah ada yang tembus udah ada yang tembus 1000 view. Seneng banget, apresiasi dari teman-teman nih udah ngedukung vlog Mas Dik nih, dan juga subscribernya sudah mulai bertambah. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman ya yang selalu support. Dan jangan lupa, Mas Dik mau ingetin lagi teman-teman, jangan lupa nih buat support terus channel Mas Dik dengan cara like, comment, share, dan subscribe dong yang pasti ya. Ini anginnya agak kenceng nih, jadi mudah-mudahan suara Mas Dik jelas ya. Kalau misalkan suaranya kurang jelas, ketempaan tuh apa ya, kedorong-dorong sama angin, maaf ya. Ini sudah semaksimal mungkin audionya. Ini anginnya makin kesini makin kenceng nih. Mudah-mudahan jangan hujan dulu ya. So gimana teman-teman semua, apa ya? Oh iya, lagi rame ngomongin ini ya, ngomongin Marcel ya. Anginnya ya, lagi, aduh suara jelas gak sih? Takut suaranya gak jelas deh. Sebentar ya, kita agak depan sedikit supaya mungkin anginnya di depan gak terlalu kencang ya. Nah, anginnya udah agak lumayan nih, nggak terlalu kencang. Oh ya, ngomong-ngomong, rute Mas Dik nih hari ini mau ke mana ya? Rutenya mau ke Jalan Pajajaran lewat depan nih, mau muter. Jadi sekarang Mas Dik posisinya lagi ada di, kalau teman-teman tinggal di Bogor pasti tahu nih, lagi di Ceger. Mas Dik mau ke arah Pakuan, habis itu ke depan kita mau ke Jalan Pajajaran. Habis dari Jalan Pajajaran lanjut lagi ke arah Ekalos kali ya. Ke arah Ekalos kita muter, terus kita lewat Batu Tulis.
Terus kita ke BTM, kita muter depan pokoknya. Pokoknya Mas Dik hari ini mau ngajakin teman-teman jalan-jalan nih, Mas Dik kangen banget motoran sambil nge-vlog. Dia kemarin lagi sibuk banget. Oh ya, baik lagi ke topik yang tadi. Lagi rame banget kemarin trending ngomongin mengenai Marcel, stand up komedian komik yang oke. Yang apa, yang beli ini, yang beli konten OnlyFans-nya Dea ya. Terkait pemeriksaan ya, kita nggak tahu ya apa yang diperiksa ya, cuman Mas Dik sih sempet lihat di apa ya, lihat di TikTok nih nggak salah, lihat di TikTok komentarnya Marcel nih setelah penyidikan. Jadi sebenarnya Marcel dipanggil itu bukan karena dia beli ini ya, beli kontennya dia sebenarnya. Jadi kronologisnya itu kalau yang Mas Dik denger, Mas Dik lihat juga dari apa namanya, konferensi persnya lah istilahnya, konferensi persnya Marcel setelah penyidikan itu. Marcel itu sempat memberikan uang secara langsung kepada Dea, jadi bukan membeli konten OnlyFans. Jadi setelah podcast dari Om Deddy, podcast Close the Door itu gimana ceritanya ya, apa Marcel kok nggak salah, apa dia ada akhirnya berteman gitulah sama Dea, berteman terus ngobrol-ngobrol sama Dea gitu, ngobrol-ngobrol terus kayak aduh rame banget ya. Bentar ya, fokus dulu sedikit. Nah, si bapak bawa anak 3, Pak. Ya, jadi ngobrol-ngobrol sama Dea, curhat segala macem lah intinya. Dan sebagai teman gitu, kondisinya waktu itu Dea lagi dalam kondisi ini ya, setelah podcast dari Mas Deddy itu banyak sekali hujatan-hujatan yang masuk ke akunnya Dea gitu. Dan menurut ceritanya dari Marcel, dia itu mengalami bukan depresi, cuman sempat down gitu, dan disemangati sama Marcel. Dan sebagai bentuk apa ya, sebagai bentuk bantuan dari Marcel itu ngasih uang gitu ke Dea. Ya nggak tahu ya itu bener atau enggaknya, cuman kalau menurut ceritanya Marcel sih begitu. Jadi ditukarlah dengan konten melalui Google Drive, katanya sih begitu. Cuman sebenarnya kalaupun Marcel itu beli, sebenarnya kalau menurut Mas Diknya ya, Mas Dik pribadi, kalaupun itu Marcel beli sebenarnya ya udahlah gitu. Kenapa Marcel ini di apa ya, dipublish dan dicecer gitu kalau misalkan sebagai konsumen lah istilahnya ya. Apakah karena namanya Marcel itu tenar gitu? Tapi kalau misalkan sebagai konsumen, banyak kali ya yang beli konten-kontennya, yakin lah masih banyak lah. Dan juga yang lucu tuh ya ini sih, sempat ada rame juga di Twitter mengenai apa ya, polisi menanyakan motifnya Marcel membeli kontennya dia. Ya lucu sih gitu kalau misalkan masih tanya motifnya apa tuh, ya lucu aja. Aduh kok mulai gerimis ya kesana ya, apa masih putar balik aja ya, kita ke Pakuan aja kali ya, di sananya mendung soalnya tuh, awannya udah gelap, takut ah.
Orang rencana hari ini pengen jalan-jalan doang, masa hujan-hujanan. Ya gitu sih, kalau misalkan cuma beli ya nggak apa-apa juga. Marcel udah gede juga dan dia ya ya di Twitter banyak lah yang jual macam-macam kayak begitulah, dari yang jual link Google Drive lah, apalah, koleksi apalah, banyak gitu. Dan ya Marcel udah gede gitu, dia untuk apa ya, untuk konsumsi pribadi, bukan buat menyebarluaskan gitu. Jadi sebenarnya masalahnya sebenarnya nggak perlu dibawa-bawa sebenarnya sih. Cuma kalau misalkan kasusnya penyidikan cuma buat pengembangan sih, ya nggak peduli amat sih gitu loh. Cuman kenapa ya? Tapi memang di secara hukum memang ada sih undang-undangnya mengenai menyebarluaskan konten pornografi gitu, memang ada sih undang-undangnya. Nggak tahu ya, dari kemarin kepolisian lagi kenceng banget nih, dari yang Siskae lah, dari kalau Siskae masih nggak paham sedikit sih kenapa akhirnya dikejar ya, karena dia melakukan itu di tempat umum, tempat publik gitu loh, yang memang ada aturannya. Tapi si Dea juga nggak di tempat publik sebenarnya sih, coba nggak ngerti ya. Ya podcast Om Deddy ini emang agak ngeri sedap sih sebenarnya. Aduh, gerimis nih, udah mulai turun hujan nih. Orang mau jalan-jalan malah hujan. Sangat deras apa enggak ya? Kita lihat dulu lah. Kalau misalkan deras kita nado dulu teman-teman ya. Semoga sih masih aman nih sampai depan sana nih. Buat teman-teman yang nggak tahu daerah Bogor, sekarang masih lagi ada di Pakuan nih teman-teman. Oh, hujannya mulai deras. Ini kalau mau neduh di mana ya? Aduh. Oke teman-teman, ini kayaknya hujannya makin deras nih. Nanti vlognya masih lanjut lagi ya. Kalau misalkan masih kita cuaca dulu nih, kalau misalkan makin deras kayaknya kita lanjut nanti. Kalau misalkan udah reda masih lanjut secepatnya ya. Oke teman-teman ya, karena masih gak bawa ininya, nggak bawa case yang anti airnya nih ya. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi nanti ya. Bye bye. Halo teman-teman, lanjut lagi nih. Akhirnya Mas Dik jadi harus ke arah ini nih. Sekarang masih lagi di air mancur. Air mancur. Iya, lagi di mancur. Soalnya di daerah sana udah hujan, jadi masih harus ke arah sini nih. Hindarin arah hujannya. Udah lumayan agak basah-basah nih. Demi konten hari ini. Ini sekarang lagi mau ke arah Jalan Juanda. Mudah-mudahan di sana nggak hujan ya, karena kalau sampai hujan sih kayaknya kita balik ke rumah deh. Kayak udah nggak ada harapan lagi buat hari ini kayak kontennya. Oke, kita lanjut bahas mengenai apa tadi ya? Oh iya, mau bahas mengenai ini juga nih. Tadi kita udah beres ngebahas mengenai Marcel, mengenai Dea OnlyFans. Kita bahas mengenai Indra Kents sama Doni Salmanan. Bukan bahas mengenai mereka ya sih, tapi lebih ngebahas mengenai ini, uang yang harus dikembalikan dari hasil pemberian Doni Salmanan. Oke. Menurut teman-teman gimana?
kayak kasusnya Reza Arab nih. Reza Arab disawer 95 juta sama Doni Salmanan waktu lagi main game, dan sekarang ada kasus kayak gini. Reza Arab harus mengembalikan uang itu, sedangkan uangnya dipakai dong. Buat Reza Arab mungkin bisa ngebalikin 950 juta tuh bisa ya, cuman tidak semua orang kan bisa ya. Buat misalnya dapat duit dipakai, uangnya udah nggak ada, terus dia harus ngembaliin pakai uang pribadinya senilai nominal yang dikasih gitu. Masih nggak paham mengenai hukum penipuan kayak gitu juga nggak paham sebenarnya. Kenapa ya jatuh ya? Aduh, gerimis ya kesananya, kayak mau terbalik deh nih. Kacau. Ya, baik lagi ngomongin tadi nih, mumpung belum deras hujannya. Kalau apa yang dikasih dari si Doni Salmanan ini harus dibalikin, ya berat sih ya. Kasihan gitu buat yang, tapi mungkin nggak semua ya, nggak semua apa ya yang buat terlibat. Nggak semua orang yang dikasih ada transaksi sama Doni Salmanan atau Indra Kents itu harus kembaliin uang. Mungkin nggak semua ya, mungkin dilihat juga dari siapa yang dikasih gitu, kemampuannya gitu. Cuman jadinya nggak fair nggak sih buat orang-orang yang yang kalau orangnya mampu dan harus ngembaliin gitu, walaupun tapi nggak tahu aja jatuhnya tuh diharuskan atau ini ya, atau dengan kesadaran diri sendiri ya untuk kembaliin ya. Cuman kalau dengan kesadaran diri sendiri nah ngerti juga sih teman-teman, ada yang paham nggak sih mengenai apa ya, hukumnya kayak pasal-pasalnya kayak gitu tuh harus kayak apa, ada yang paham nggak sih? Emang kasihan aja sih gitu kalau pada akhirnya kan Reza Arab harus ngeluarin dari uang dia sendiri gitu, dari save money-nya dia gitu 150 juta gitu buat kebalikin, sedangkan udah dipakai gitu. Dan juga ada kasus mengenai yang ini kan, Doni Salmanan invest uangnya itu buat bukan invest, nyumbangin uangnya buat produksi lupa apa ya itu ya, acara apa ya yang penyanyinya tuh Novia Bahmit kan ya, Novia Bahmit penyanyinya dia tuh ada bikin video kayak gitu tuh, itu Doni Salmanan nyumbangin juga tuh. Nah, si tim produksinya itu sampai kalau dia harus ngebalikin uang sumbangan itu mereka nggak mampu gitu, jadi sita aja apa yang bisa polisi sita gitu kan. Jadinya apa ya, jadinya jadi harus ngeluarin jadi rugi gitu, rugi materinya, rugi gitu kan, padahal ya dia dapatnya sumbangan gitu. Emang nggak ada kayak perlindungan apa gitu ya buat, jadinya kan mereka sebenarnya apa ya, bukan korban ya, korban ditipu juga jatuhnya sebenarnya. Kalau saya mau ngomongin tipu-tipuan ya, korban tipu gitu. Kasihan aja gitu, mereka nggak tahu apa-apa terus harus ngebalikin gitu. Tapi emang ngeselin juga sih kalau misalkan kita dikasih sama orang gitu ya, kita anggap orangnya baik gitu, mau bantu ngasih sumbangan, taunya uangnya dari mana gitu, terus udah gitu disuruh ngebalikin lagi uang ya sebel juga sih. Kalau misalkan punya uang ya, kalau enggak maka harus dipenjara karena nggak bisa ngebalikin uang kan. Kasusnya nggak tahu apa-apa juga, sama-sama nggak tahu gitu. Ya itu dari yang ditonton dari podcastnya Om Deddy sih penting banget ya
yang sama ketua apa PPATK ya, PPATK ya, ya supaya lebih berhati-hati lagi sih dengan orang yang mau menyumbangkan dengan uang besar. Oh iya, juga mereka tuh ngebahas mengenai ini, tau gak sih, ngebahas mengenai dana sumbangan yang dipakai untuk pendanaan terorisme. Gila, ngeri sih. Maksudnya dengan niat baik gitu, teman-teman yang menyumbangkan uang lebihnya ke yayasan atau kemana gitu, ternyata uangnya dipakai buat pendanaan terorisme gitu. Ngeri sih gitu. Emang apa ya, emang anjing gitu, bingung gitu. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang ingin bersedekah, menyumbangkan kelebihan uangnya, cobalah dicari ke yayasan-yayasan yang sudah terpercaya, atau diyakinkan dulu nih, ini kalau nyumbangin uang ke yayasan ini, uangnya itu alirannya akan kemana, jadi harus jelas gitu. Jadi pelajaran juga sih. Hujannya, cuacanya nggak asik nih. Lagi pengen jalan-jalan, pengen ngobrol-ngobrol, malah kayak begini hujannya. Tuh di atas juga awannya udah padat banget. Zonanya terang, cuman kita nggak mungkin ngejar ke sana. Ini nggak tahu di mana. Depok kali, kita mau jalan ke Depok. Ini di Bogor sih lagi padat banget awannya sih. Nah, kita sekarang jalan pulang aja teman-teman ya. Maaf ya, jadi kita jadi nggak jalan-jalan nih, jadi ngabuburitnya muter-muternya nggak jelas. Cuman ya lumayan lah, kita ngobrol-ngobrol sedikit lah, banyak yang kita bahas. Dari kita ngebahas Marcel, ngebahas OnlyFans, ngebahas Reza Arab, udah sama Anan, dari Kobusir, ya lumayan lah. Mungkin Masjid besok akan ini lagi ya, akan jalan-jalan lagi buat ganti hari ini, karena golosnya belum tercapai. Tadinya pengen muter-muter, pengen ngeliat jajanan-jajanan di bazar-bazar makanan gitu, kalau misalkan ada gitu ya di pinggir jalan atau di mana gitu. Cuman cuacanya nggak bagus nih, masih udah basah-basahan juga. Masalahnya kameranya takut kena air. Oh iya, ngomong-ngomong, kemarin Masjid tuh lagi ada kerjaan ke ini, tau? Ada kerjaan ke Ancol. Terus lewat yang mau jadi sirkuit buat Formula E. Nggak kelihatan sih ketutupan seng-seng gitu. Cuman pasti waktu ada job ke Ancol itu lebih concern sama pengen lewat Stadion JIS. Ih, keren banget loh, parah keren banget Stadion JIS. Cuman cuma bisa lewat depannya doang, nggak bisa masuk. Nggak tahu sih bisa masuk apa enggak, cuman masih nggak ada masuk sana sih, cuma lewat depannya aja, karena kan kita itu mau ke Ancol, cuma lewat depannya doang. Keren banget. Kapan ya bisa ini nggak, bisa ke sana ya, ntar kapan-kapan deh, kalau misalkan Mas Dik nyantai, kita motoran kali ke sana ya, lewat muter-muter Stadion JIS ya, cuma lihat aja gitu, dan masuknya mantar. Kalau misalkan nggak boleh masuk, cuman lihat-lihat dari depan aja, lumayan kali ya. Boleh lah, kapan-kapan deh ya, kalau misalkan lagi nyantai. Kita juga pengen ngeliatin sirkuit Formula E, cuman ketutupan juga, nggak kelihatan apa-apa guys. Cuma kalau ngeliat di YouTube sih
udah ini ya, udah pengaspalan ya. Tapi enak sih itu yang punya rumah di belakang sirkuit tuh, orang-orang kaya. Dia tinggal ke belakang rumah dong buat nonton Formula E. Tapi ya syukur lah, akhirnya kan sempet ini nih, sempet simpang siur tuh mengenai Formula E, diundur, nggak tahu sirkuit mau taruh di mana lah segala macem. Pada akhirnya dibangun juga di Ancol. Ya kalau misalkan di Ancol, memang Ancol kan udah kawasan yang udah di ini ya, udah dikelola gitu kan. Jadi tempat parkir, apalagi ya, ya biayanya nggak terlalu besar kali ya, cuma sirkuit, terus apa namanya, aduh lupa masih namanya apa tuh ya, pokoknya tempat duduk itu tuh, tempat tribun itu tuh, tribun itu tinggal di, ya apa yang bisa dirapiin sedikit. Dan lokasinya tuh sirkuit Formula itu di ujung teman-teman ya, di ujungnya Ancol tuh namanya, di pokoknya kawasan itu kawasan ombak apa ya, ombak laut apa ya, kawasan ombak laut tuh. Masih juga baru tahu tuh ternyata itu ada kawasan namanya ombak laut. Kemarin masih bikin ada kerjaan ada job dari Ancol, ngambil gambar ombak laut Ancol, kirain ombak laut gitu, ombak laut beneran di Ancol. Emang Ancol ada ombaknya gitu kan. Ngeliat di map ternyata ada ombak laut namanya, untung aja nggak salah. Coba kalau misalkan ngambil gambar ombak gagal. Untungnya sih aman lah kemarin kerjaan. Ntar deh kapan-kapan teman-teman ya, kalau ada kesempatan kita ke Ancol, masih ajakin jalan-jalan, kita lihat-lihat perkembangannya sirkuit Formula E dan Stadion JIS. Pasti masih bakal ajak teman-teman nih. Jadi ya gitu aja teman-teman hari ini ya. Ini masih juga lagi jalan ke arah pulang, karena kayaknya udah mulai mendung banget cuacanya, udah tidak meyakinkan buat lanjut ngevlog nih di jalan, daripada kehujanan dan kameranya rusak ya. Jadi Mas Dik tutup di sini teman-teman vlog hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton vlognya Mas Dik. Jangan lupa harus wajib dukung dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. See you on the next vlog. Bye bye.